Satu guru kami pernah ngajarin bahwa Allah kadang-kadang ngasih dunia kepada siapa aja. Hambanya mau yang beriman, mau yang gak beriman, mau yang menyembah Allah, mau yang menyembah Allah. Semua nikmat duniawi Allah kasih ke siapa aja. Allah jembrengin buat semua makhluk Allah Subhanahu wa taala nikmat dunia yang gak ada artinya. Dalam riwayat disebutkan, seandainya seisi dunia dan segala perhiasan dan nikmat yang ada di dalamnya bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala senilai kepak sayap nyamuk saja, Allah gak akan memberikan seteguk air untuk orang-orang kafir. Maka nikmat dunia ini gak ada artinya, gak ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah jembrengin ke siapa aja. Tapi nikmat akhiratnya Allah Subhanahu wa taala, nikmat syariatnya Allah Subhanahu wa taala, keimanan yang Allah kasih di dalam hati kita adalah satu nikmat yang hanya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Sekali lagi, nikmat syariat Islam, nikmat keimanan, nikmat ketakwaan hanya Allah kasihkan kepada hamba-hamba yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Maka mudah-mudahan kita kumpul di sini, ya, meskipun dengan segala keterbatasan, meskipun dempet-dempetan itu ibu-ibu yang ada di sana, meskipun pegel duduknya, meskipun agak misalnya agak bau, enggak bau, agak panas dan lain sebagainya, ini mudah-mudahan merupakan tanda bahwa kita adalah hamba yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kalau sudah dapat cintanya Allah Subhanahu wa taala, gak ada lagi yang perlu kita takutin di dunia ini, gak ada lagi yang perlu kita khawatirin di dunia ini. Cukup kita dan Allah Subhanahu wa taala. Hidup di dunia mah sebentar. Rasa-rasanya baru kemarin kita sekolah, rasa-rasanya baru kemarin kita main sama anak-anak sepantaran kita. Sekarang kita udah umur segede ini, badan segede ini, ya. Lama-lama tahu-tahu kulitnya udah keriput. Hidup di dunia sebentar aja, ya. Sekedarnya kita untuk mengumpulkan bekal-bekal kita menuju perjalanan yang amat jauh nanti, perjalanan setelah kematian. Kita masih harus menghadapi alam barzakh. Di alam barzakh kita akan menyaksikan akibat dari perbuatan kita di dunia. Kita masih akan dibangkitkan dari alam kubur pada hari kebangkitan nanti. Kita masih harus menghadapi satu masa di tempat yang lapang, bertelanjang semua, gak ada yang mikirin orang lain. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Allah Subhanahu wa taala gambarkan, pada hari itu seseorang akan kabur dari saudaranya. Artinya apa? Enggak dianggap saudaranya. Wa ummihi wa abi. Jangankan saudara, ibu bapaknya enggak dianggap pada hari itu. Wa sahibatihi wa bani. Dan kerabatnya, sekalipun anak yang di dunia, selama di dunia dia cintai, dia enggak akan anggap pada hari pada mahsyar nanti. Kenapa? Karena dia sibuk dengan dirinya sendiri. Karena dia berada dalam ketakutan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita masih harus berada di hadapan timbangannya Allah Subhanahu wa taala, atau yang dinamakan dengan mizan. Bapak bisa jawab nanti dapat beras kan? Dinamakan dengan mizan. Dan masih panjang lagi perjalanan kita menuju keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Dalam perjalanan yang besar itu, panjang itu, di dunia ini
kita dikasih kesempatan untuk ngumpulin bekal sebanyak-banyaknya untuk kehidupan akhirat nanti. Maka barangkali kalau Allah nggak ngasih kita nikmat dunia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih kita kesempatan yang sangat amat besar untuk kita bisa berbekal menuju perjalanan yang jauh nanti. Mudah-mudahan kalau emang Allah nggak ngasih kita dunia, kenikmatan dunia, mudah-mudahan Allah gantikan dengan kenikmatan akhirat yang jauh lebih besar. Maka sekali lagi, duduknya kita di sini, duduknya kita di majelis ilmu ini adalah satu nikmat yang sangat amat besar buat ibu-ibu, buat bapak-bapak, buat teman-teman sekalian. Ini adalah bekal yang akan kita bawa di kehidupan setelah kematian nanti. Maka wajib harus untuk kita syukuri. Balik lagi kayak tadi, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, walladzina utul ilma darajat. Sementara orang-orang yang menuntut ilmu, orang-orang yang belajar, Allah angkat beberapa derajat lagi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena keimanan adalah kepercayaan yang harus didasari dengan dasar ilmu. Sekali lagi, kenapa kok orang yang belajar diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena keimanan adalah kepercayaan yang harus didasari dengan dasar ilmu. Saya mau kasih contoh. Bagaimana sebuah kepercayaan tanpa didasari dengan dasar ilmu? Biasanya disebut dengan tahayul, bukan tuyul. Ada orang datang ke Ustaz Abdul Aziz. Ustaz, ana punya batu nih Ustaz, cincin. Waduh. Ustaz kalau pakai cincin ini, wah, kegantengan Ustaz Abdul Aziz meningkat 200 derajat. Jangankan janda kembang Ustaz, perawan aja Ustaz pakai cincin ini, lewat di kampung belakang, perawan tengklek nengok Ustaz, saking pengennya nengok Ustaz. Ustaz pakai cincin ini, beli di aja Ustaz. Ustaz beli cincin ini 200.000 buat Ustaz. Kira-kira kepercayaan atau bukan? Kepercayaan atau bukan? Tapi sudah bisa disebut iman? Belum. Karena tidak didasari dengan dasar ilmu. Oleh karena itu, dikasih kita kesempatan untuk belajar untuk apa? Untuk menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan itu kita dinaikkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kita dapat kesempatan belajar, semakin kita dapat kesempatan untuk naik derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekali lagi, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jaga betul-betul. Kalau emang kita punya majelis yang kayak begini, dengan segala yang dimiliki oleh majelis ini, rawat betul-betul. Kalau bisa berkhidmah, bantu majelis. Kalau ada majelis di sekitar rumah kita, bantu, hidupin, makmurin apa yang kita keluarkan untuk kegiatan menuntut ilmu. Allah akan balas berkali-kali lipat kepada kita dengan rezeki yang berlimpah. Kenapa? Karena kita meneruskan estafet tugasnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan baginda Nabi Muhammad SAW pasti akan bangga kepada siapa? Kepada umatnya yang meneruskan estafet perjuangannya beliau, yang meneruskan estafet dakwahnya beliau, yang meneruskan tugas beliau menyampaikan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada semua orang. Kalau memang kita belum punya ilmu untuk bisa menyampaikan kepada orang lain, setidaknya kita bantu menyampaikan estafet ini dengan harta kita.
kalau kita punya. Kalau nggak punya dengan harta, dengan tenaga kita. Bantu dengan tenaga. Nggak bisa dengan tenaga, kita suruh anak kita. Nggak bisa anak kita seenggaknya kasih perhatian sama majelis itu. Nggak bisa juga, seenggaknya kita doain. Kalau ada majelis ilmu di sekitar rumah kita, rawat, karena itu bisa jadi sarana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat kita mendapatkan persetujuan atau saat kita mendapatkan satu kesempatan untuk berbuat kebaikan, kita punya kemampuan, punya kehendak, punya yang namanya kesempatan untuk mau berbuat kebaikan, apalagi kebaikan itu adalah kebaikan yang sangat amat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sangat rugi kalau kita lewatkan begitu saja. Kalau kita diberi kesenangan saat kita melakukan kebaikan tersebut, itu adalah nikmat yang paling besar yang pernah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada hambanya. Sebaliknya, jika kita diberi kenikmatan saat kita melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan sampai kecanduan terhadapnya, nggak bisa lepas darinya, maka itu adalah musibah yang paling besar yang pernah diberikan kepada hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pernah menimpa kepada hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika diberikan kesempatan untuk melakukan ketaatan adalah nikmat yang besar, diberikan kesenangan apalagi sampai kecanduan terhadap kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu musibah yang lebih besar daripada musibah-musibah duniawi yang ada. Kehilangan harta, kehilangan kesempatan, kehilangan jabatan, ditinggal sama orang yang kita sayang, ditinggal sama lingkungan pertemanan, dicaci, dihina. Itu adalah musibah-musibah duniawi yang sifatnya sepele. Karena apa? Karena kalau kita bisa lewatin musibah yang kayak gitu dengan ikhlas, dengan tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan naikin derajat kita. Tapi musibah kita dikasih kenikmatan melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecanduan terhadapnya, gak bisa berlepas darinya, itu adalah musibah yang lebih mengerikan daripada musibah apapun yang ada di dunia ini. Kenapa? Saat kita menghadapi musibah tersebut, semakin kita masuk di dalamnya, semakin kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada kengerian, tidak ada kegalauan, tidak ada ketakutan yang lebih mengerikan dibandingkan jarak antara diri kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bapak-bapak, para jamaah sekalian, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, gunakan kesempatan kita dari setiap berbuat kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya di hari-hari yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, di 10 hari pertama bulan Zulhijjah yang sudah sama-sama kita lewati, di hari-hari Idul Adha ini, kesempatan kalau kita berbuat kebaikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan lipat gandakan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gunakan dari setiap tindakan kita, dari setiap perbuatan kita, dari setiap amal ibadah kita, kita tujukan untuk mencari keridhaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Azan asar 2 menit lagi. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.